Halo teman-teman, welcome back. Ketemu lagi sama aku, Ina Farida. Semoga gak bosan ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau sharing ke kalian tentang kebiasaan yang justru membuat mental kita lemah. Lelah, mental kita lelah ya. Oke. Yang pertama itu memamerkan kemampuan diri agar orang lain terpukau. Nah ini contohnya tuh kayak memamerkan kemampuan kita, tapi bukan untuk hal yang positif gitu ya, tapi untuk mendapat pengakuan dari orang lain, mendapatkan apresiasi dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain. Sehingga ini akan membuat mental kita lelah. Karena apa? Karena ya kita itu melakukan hal itu nggak setulus hati gitu, nggak sesuai dengan keinginan hati, tapi karena supaya orang lain itu kagum, supaya orang lain itu ngerasa bahwa wow kamu hebat gitu. Jadi kita ngelakuin segala sesuatu itu karena orang lain, dan ini akan membuat mental kita lelah. So kurang-kurangin deh ya. Nah, kayak yang kedua itu mencari tahu dan mengomentari segala hal. Apa nih? Contohnya mengomentari orang lain, memberikan kritik yang tidak membangun kepada orang lain, menghibahkan orang lain, membicarakan orang lain, kepo dengan hal-hal yang gak ada benefit untuk diri kita gitu kan. Ya ini akan membuat kamu lelah. Karena apa? Itu bukan kapasitas kamu untuk tahu gitu. Ketika kamu gak harus tahu, ya udah untuk apa cari tahu gitu kan. Kebanyakan dari kita ini suka dibuat-buat dan suka menciptakan hal-hal yang emang seharusnya itu gak perlu kita ciptakan lah gitu kan. Kayak misalnya si doi itu merasa apa ya, jarang misalnya ngobrol sama kita, jarang ketemu dan lain sebagainya. Terus kita cari tahu, kepo, emang apa sih masalah yang dihadapin, emang gini, dan kamu nggak pernah ngasih solusi apapun ke orang itu. Yang kamu apa ya, yang kamu ulik itu bukan gimana untuk menenangkan dia, tapi kamu itu lebih ke kepo, pengen tahu, dan setelah semuanya jelas, kamu cuman bilang oh gitu. Dan itu benar-benar gak harus kamu lakuin itu ya, karena itu benar-benar negatif banget teman-teman. Nah setelah itu yang ketiga ada terobsesi untuk kelihatan produktif. Siapa nih di sini yang kalau misalnya nggak ada orang nggak rajin, tapi kalau misalnya ada orang rajin, segala sesuatu dilakuin, dan ini akan membuat mental kita lelah. Tadi ini hubungannya sama poin yang pertama ya. Karena ketika kita menunjukkan, memamerkan segala sesuatu itu untuk orang lain, bukan karena emang kita butuh dan bukan karena emang kita mau, itu akan membuat kita lelah, capek dan yang gak ada manfaatnya sama sekali gitu. Syukur-syukur kan orang lain itu mengapresiasi loh apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Coba kalau misalnya orang lain tuh tahu bahwa kamu itu ngelakuin itu tuh gak tulus, gak murni niat dari hati, dan mungkin ada orang yang ngerasa jengkel atau ngerasa orang tuh kurang nyaman sama kamu, dan itu kurang-kurangin ya. Natural aja lah, apa adanya aja, dan tunjukin diri kamu ya udah ini aku, tanpa perlu orang lain harus terpukau, orang lain harus muji diri kamu, orang lain harus mengapresiasi. Itu sungguh-sungguh melelahkan. Yang keempat, selalu menuruti kemauan orang lain. Ini sangat-sangat membuat mental lelah. Ada waktu dimana kita itu harus mengiyakan ajakan orang lain. Ada juga waktu dimana kita itu harus nolak ketika kita nggak bisa. Jadi jangan sampai ketika kamu nggak bisa, ketika kamu nggak mampu, ketika kamu keberatan, tapi kamu mengiyakan. Dan oke, kalau kamu mengiyakan, tandanya kamu sanggup. Tapi ketika kamu mengiyakan, ketika kamu menyanggupi, tapi di sisi lain ya, di belakang kamu itu ngeluh, kamu itu ngomel, kamu itu
mengeluarkan kata-kata yang kurang enak, atau bahkan teman kamu sendiri misalnya dengar apa yang kamu keluarkan, itu sangat tidak boleh teman-teman. Karena apa? Selain menyakiti hati orang lain, kita juga nggak tahu ya kapasitas diri kita itu ada di mana. Dan ini kayaknya banyak dirasakan oleh anak muda ya, rasa nggak enakan ini. Jadi selalu bilang iya, tapi tapi di sisi lain tuh keberatan. Dan itu sangat-sangat melelahkan mental kita, sangat merugikan diri kita juga. Ketika kamu nggak bisa, ketika kamu nggak mampu, nggak sanggup, bilang aja maaf, nggak bisa ya untuk kali ini, dan dengan cara yang baik. Atau juga ada nih kasus yang sedikit gimana ya, jadi kita tuh nggak mau nolong orang lain, tapi kita ngeluarin bahasa yang nggak enak. Contohnya kayak gini, kamu datang ke aku tuh cuman butuhnya aja deh, kamu tuh giliran mau minta tolong, giliran ada kebutuhan baru datang ke aku. Dan ini benar-benar kalimat yang gak boleh kalian ucapkan ke teman kalian sendiri ya. Karena apa? Kita nggak tahu loh teman-teman, orang itu sebutuh apa sama kamu, orang itu sesulit apa keadaannya, orang itu sebutuh lagi butuh pertolongan banget, dan kamu ngeluarin statement ataupun pendapat yang kurang mengenakan, itu bisa melukai juga, dan itu bisa merenggangkan, iya benar, merenggangkan hubungan kalian, hubungan pertemanan kalian. Jadi ketika kamu mau nolak tuh bahasanya harus tertata rapi, harus bisa dijaga, harus bisa mengeluarkan kata-kata yang baik ya, supaya hati kamu nggak terluka, hati orang lain pun tidak terlukai. Oke? Nah, yang terakhir nih teman-teman, selalu apa sih yang membuat mental kita itu lelah? Kita selalu mengingat kilas balik hal yang gak menyenangkan. Jadi yang ada di memori kita, di pikiran kita tuh hanya hal-hal yang menyedihkan, hanya hal-hal yang buruknya aja. Sedangkan kebahagiaan, ketika kita senang, ketika kita luar biasa ya, ada di pencapaian yang luar biasa, kita nggak pernah inget itu. Yang kita inget tuh galau, kesedihan, kehancuran, kegagalan, kehilangan, kepahitan hidup. Itu yang kita inget. Akhirnya itu membuat diri kita tuh lelah sendiri, capek gitu. Apa sih yang ada di pikiran itu sangat berpengaruh sih sama kehidupan kita. Kalau misalnya kita pikirannya positif, ya hidup kita akan positif juga. Ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk, ya bahkan mood kita juga terganggu gitu, jadi ke bawah buruk. Dan kelima poin ini sangat relatable banget ya sama yang sering kita rasakan gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mentalnya lagi nggak baik-baik aja, lagi lelah banget sama keadaan yang mungkin, kok gini banget gitu ya keadaan aku misalnya. Coba nggak coba sih ya, tapi harus lakuin ini. Yang pertama itu istighfar, berdoa, terus habis itu fokusin ibadah dan sebagainya, dan ya selalu berprasangka baik ke siapapun, terutama ke Allah. Jadi jangan pernah yang namanya berprasangka buruk, karena itu bisa membuat diri kita jadi ke bawah negatif. Oke teman-teman, sharing kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada hal baiknya yang bisa kalian ambil ya yang nonton video ini. Dan jangan lupa tetaplah menjadi orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan berjalan dalam kebaikan. Jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri kamu selama kamu masih ada di dunia ini. So, makasih banyak yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.